Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab wa nahusu khususon ila almarhum Gilang bin Sutrisno wa Siti Haira binti Abdul Majid wa Ahmad Syauqi Hasan bin Ahmad Hasanuddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Para hadirin sekalian, ya, malam ini sebetulnya tadi itu maghrib itu terus puyeng dia itu. Kayak ada yang nyantet gitu, nggak tahu wiru gimana ya. Pengen muntah gitu. Terus saya ngelihat kitab yang saya bawa kok lain gitu kan. Aturannya 3 juz 5-6. Ini yang dibawa yang sudah dibaca 3-4. Jadi saya mau mengambil tentang yang ada dalil ayatnya, yang itu yang mengandung tentang ayat ahkam hajah, yaitu surat Isra bentar. Tadi itu udah. Silakan dibaca ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharanya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kalimatnya pakai wa qadha. Kalau puasa pakainya kutiba alaikumusiyam, kan? Ada yang langsung bentuknya pilih amar atau perintah langsung. Di sini pakai wa qadha. Ai amaro, memerintahkan Allah Ta'ala. Ini ajaran dari dulu ini. Allah ta'budu illa iyyahu.
Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Kapanpun, nabi siapapun, rasul siapapun, anjurannya yang pertama ini. Kalau tidak, wala tusyrik billahi. Ada lagi satu ayat aniskurli wali daya. Hubungannya kalau dengan Allah, terus jatuhnya kepada orang tua. Tinggi derajatnya orang tua tuh. Apapun bentuknya, apapun agamanya. Jadi sih kalau agamanya orang tuanya Kristen, lain agama, terus perilakunya beda. Tidak. Wabil walidaini ihsana. Yang disebutkan hanya ihsananya saja. Artinya itu berbuat baik, ay ahsinu hasanan. Yang ditulis itu pakai objeknya saja. Kalimat kalau sudah objeknya itu sangat penting sekali. Kedua orang tua. Kapan itu yang sangat penting sekali menghormati orang tua itu? Imma indaka imma yablughanna indakal kibar. Biasanya orang tua kalau sudah tua sama anaknya itu disepelekan. Apalagi udah tua, renta, peot. Saya melihat di kelompok lain Chinese itu kalau hari Minggu mereka P-nya itu didorong-dorong pakai kereta jalan-jalan ke mall. Wah, hari sekian banyaknya nggak ada orang Indonesia yang emaknya dibawa ke sana. Malu peot bawa apa pesing lagi kalau yang kencing dulu. Nggak ada, coba aja lihat kita kalah. Apalagi diajak maraton, kakeknya dijajak FCFD, udah pulang pada merentak semua. Ahaduhuma atau salah satunya tua, atau yang salah satunya udah meninggal tinggal satu. Aukilahuma atau dua-duanya tua. Tua peot bawel aja. Ya Allah, saya ngerasakan punya orang tua sampai umur 90 tahun itu ya segitulah. Pulang kelamaan diusir. Ya kan? Baru masuk diusir juga. Coba itu keder kan? Ngapain lu di sini? Udah kelamaan pulang sama Jakarta cari duit. Itu omongannya. Padahal kita kan mau kangen-kangen orang tua, tapi omongannya beda. Baru datang permisi 3 jam terus pamit, ngapain pulang? Buang-buang duit aja. Salah lagi kan? Buat makan susah. Ayo. Maunya apa orang tua itu? Yang lucu itu kan aneh itu orang tua tuh. Dikasih apa pakaian model gaya apa sama anak selain saya, nggak dipakai. Makanan senikmat apa, sejenis apa, cake bolutar kemana itu nggak dimakan. Kan saya jadi ngiri kalau saya pulang cuma bawa jam-jam sama korma. Minum dan dipakai. Kan saya malu sama adik-adik saya gitu kan. Kok kalau sama saya aneh, saya juga aneh. Itu yang makanan dari adik-adik saya di kolong. Kasur itu pada bulukan. Jangan katanya buat ini. Gitu. Bandelnya kan kayak anak kecil bandel. Kayak masih gagah aja. Kita lagi ngumpul-ngumpul dia keluar. Tahu-tahu orang nganterin kan.
Ini loh, Ibu Maria katanya jatuh di pasar tuh kan. Apa kita mau marah? Ya udah, gangguannya ada aja gitu. Gangguannya ada aja gitu. Apalagi kalau orang tuanya sudah sakit. Lebih parah lagi itu. Kita yang ngurusin orang tua, pengennya ndang matio, ndang modaro, terus bagi waris gitu kan. Makanya doanya ketika ada orang tuanya sakit, silakan baca Ar-Ra'd, kemudian kita atau Yasin baca nek bagus dan tidak beratkan orang yang hidup, tolong sembuhkannya. Kalau yang menjadikan amal kitanya itu jadi gak ikhlas, segera diselesaikan gitu. Bukan doanya Allahumma mudarono gitu kan. Enggak. Artinya kita cari maslahatnya. Ngadu kita sama Allah, kita tuh udah gak kuat gitu lah. Walaupun orang tua, kita ngomong aja gak apa-apa. Asal jangan wala takul lahuma uffin. Quran bacanya cuma Ada lagi soh, lawannya soh tuh, ayo suh. Bahasa Arab tuh soh, ya udah, kalau bisa Allah ufin nggak dia bilangin aja apa sih apaan ufinnya, ngomong aja, ngomong jancuk mbokku gitu kan. Artinya membuat kalimat. Ufin itu buat kalimat yang ngomong ke orang yang sangat menyakitkan, bentuknya tapi umum saja ufin. Masa kita ngomong mak ufin, yang nggak ngerti dia, nggak apa-apa. Nanti kalimat ufin itu kalimat yang menyakitkan hatinya. Pakai bahasa kita, mak rewel bener sih, ndang matio gitu kan, modaro aja gitu kan. Ada loh begitu, lihatnya ada tuh. Kalau malam, ini juga menyangkut kepada masalah krisis akhlak di Indonesia. Kemarin kita ribut tentang masalah incest. Cerita incest dijual harganya. Ya kan, seorang ibu perkosa anaknya dijual. Komboya saya gitu diperkosa gitu kan. Iya kan, juga begitu kan. Bapak lawan anak-anak gitu, udah macam-macam gak karuan. Kalau kekerasan terhadap anak, apakah orang tua yang salah gitu kan? Pertanyaannya kan begitu. Anak diculik, anak dibegal, terus ungku gitu kan. Cerita Vina aja nggak selesai sampai sekarang, mumut aja. Akhirnya Cirebon terkenal, Vina Cirebon gitu kan. Desanya itu desa Combrengan kan. Ujung-ujungnya kan kasus sebelum itu adalah narkoba. Panjang akhirnya ceritanya. Buat saya ceritakan itu sama Syahrini gitu kan. Bikin ceritanya yang panjang gitu kan. Saya masih penasaran, soalnya lagi hamil sekarang. Belum move on. Yang udah move on itu sama Pak bukan, Barsimon sudah gendut gitu kan. Anak Bu Ati udah move on gitu. Banyak sekali kalau lihat baca ceritanya tuh. Pagi-pagi udah cerita anak bakar ibu, anak bakar nenek. Ya Allah, nenek dibakar. Saya kebayang gitu, sangit tuh enggak? Iya, nenek hidup aja begitu dibakar, ya udah sangit. Nah sudah gitu.
Banyak sekali tindakan kekerasan yang sangat sebetulnya sih dari dulu sudah ada, cuma masalahnya karena ada medsos cepet gitu loh. Entah siapa yang pokoknya yang penting rame gitu kan. Bener apa enggak gitu kan. Itulah. Dan heran orang yang sering menyebarkan kebohongan tuh seneng bener dengan ceria gitu. Ini cerita saya baru nerima, saya tolak. Rumahnya di Bogor, rumahnya ketua MK rubuh. Ambrol, masuk ke jurang. Rasain lu gara-gara begini. Terus ngapain coba itu loh. Gewer-gewer begitu tuh. IKN banjiran katanya. Jokowi bisa mendarat. Padahal yang banjiran di hulu Halmahera jauh. Makanya saya foto kedua gitu sama Romli gitu kan. Ini gayanya Gus Nuril gitu misalkan gitu. Hati-hati kalau pengajian di Gus Nuril gitu, banyak gay gitu kan. Gay larus. Wala tanharhuma, sama menghardik menyakiti. Lawannya kesemuanya wakul lahuma, wajib mengatakan. Semuanya wajib, tidak mengatakan menghardik orang tua dan berkata baik orang tua itu adalah karena ayatnya di awal dibuka wa qadha rabbuka. Tanpa ada exception. Nah, bagaimana kalau mak saya yang ngomelin saya, ngusir saya? Enggak ada. Enggak ada. Ayatnya malah Allah ta'budu illa iyyahu wabil waderet. Yang satunya lagi anis kurli wali walidayya. Waduh, apabila kalau orang tua begini terus ente lebih kejam dan gara-gara orang tuanya nggak bagi waris, orang tuanya dipacul, itu kan begitu ada kan. Kalau udah Romli, kalau warisan nggak keluar mau kirim drone dari sini. Ngerti juga enggak drone gitu kan. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Fakhfid janahaika. Fakhfid lahuma janaha adzulli. Ini mengibaratkan kalau burung mau turun, itu kan sayapnya diempit baru bisa turun. Artinya merunduk terhadap orang tua. Kalimatnya fakhfid. Sama ketika kita menjadi pejabat, bukan pejabat itu pegangannya ati Allah wa ati Rasul, bukan. Itu nantinya birokrat otoriter. Kalau kalimatnya ati Allah, lu harus taat lu sama gue, gitu kan. Tapi fakhfid janahaika limanit taba'aka. Terhadap bawahan itu yang menghormati. Masuk kantor ada bawahan sapa ditepuk, sehat Kang, tanggal 2 kasih rokok di Samsu. Saya masih ingat. Saya mulai pakai saya gitu. Saya paling gak enak kalau ngomong saya. Aku ya. Gua. Jadi ketika waktu masih gagah-gagahnya, masih ganteng-gantengnya, itu ceritanya jadi CEO, jadi kepala perusahaan gitu kan, mewakili direktur utama. Terus saya coba pagi-pagi itu masuk kantor ketemu para satpam dulu biasanya. Assalamualaikum. Mana sehat Kang? Laras ini nih. Terus kasih rokok atau apa. Nah nanti waktu jamnya istirahat kita keluar.
di taman makan bareng, rokok bareng gitu, klepus kayak mandor gila gitu kan. Cerita. Ya kan, cerita apa keluhannya gitu. Padahal dari segala keluhannya itu belum tentu kita bisa menjawab. Paling tidak dia mendengarkan keluhan, anak begini kan. Ya kalau misalnya kasbon semua sama saya kan bangkrut, gaji saya habis kan, kira-kira begitu kan. Tapi ya sebisanya kita. Itu Pak Bejana ya kan. Sama saja kamu kepada orang tua, kalian kepada orang tua. Apapun bentuknya, tidak pakai model macam-macam. Orang tua bawel kan. Coba aja kalau udah tua ngomel, ngomong apa lagi gitu kan. Mak ngomong apa sih gitu kan. Orang nggak ngomong tuh bahkan gitu kan. Adanya curiga aja sama duitnya gitu, dikempit. Perasaan tadi kita ada duit di sini, siapa yang ngambil ya? Gitu. Padahal nggak ada duit, nggak ada apa. Rame itu begitu tuh. Duitnya nggak juta-jutaan, tapi ributnya setengah gitu. Ya itulah. Nah, pakai saya lagi gitu. Saya juga bingung gitu sama orang tua. Padahal udah dikasih amplop tuh kalau lebaran, dan nih mak, ini pakaiannya, ini duitnya ini. Lagi rame-ramenya banyak tamu, nyubit saya coba, cubit gitu. Mana sih duitnya? Katanya. Makanya dipotong. Ada tangan. Kan ruwet gitu kan. Mana duitnya aku belum dapat. Si Anu udah. Kalau dikasihnya kecil gitu, kok kecil sekarang? Ya itu di muka umum ya, tapi tenang aja lah yang gitu. Kalau saya sih tenang aja, nggak perlu apa nanti pengaruh apa, yang begitu modelnya. Coba nggak mumet gimana? 2 hari lagi Lebaran, kacamata minta ganti di salah satu toko yang punya kenangan buat dia. Namanya toko Pasuketan. Hari itu harus berangkat ke toko Pasuketan ganti kacamata. Padahal ini size optik. Dia ganti yang paling terbaru. Maunya ke toko Pasuketan. Iya. Ngotot itu siang-siang berangkat sampai sana jam 1 ya. Saya dapat ke kota kan 25 kilo. Sampai kota ketemu tuh cuma, wah ini nih kokoh dulu dari zaman dulu nih masih jualan kacamata. Cuma gitu doang terus pesen kacamata. Kokohnya tanya, nggak ada orang bu, ini sudah kalau menjelang Lebaran itu apa namanya? Nah ya itulah. Nggak ada orang, udah pada pulang. Besok nggak jadi nih, nah ngotot kan. Akhirnya setelah yang nggak ada orang, hasilnya nanti seminggu setelah Lebaran. Sedih katanya. Nggak jadi, langsung jadi itu. Sedih. Saya nanti Lebaran nggak beraksi katanya. Ini tuh yang paling bagus menurut saya gitu kan. Nggak mau. Maunya yang merek namanya toko kacamata Pasuketan. Kudu bawa. Mumet enggak kira-kira? Kalau bukan orang tua saya sih gua cariin herder gitu kan. Suruh nguber-nguber, gitu kan. Ya itu. Ya sekarang udah nggak ada itu kan. Ya saya juga ya banyak pesan-pesannya yang belum diselesaikan. Wa qur rabbirham huma. Selalu tetap kita mendoakan, agama pun orang tuamu nanti kecuali kalau sudah meninggal kita tidak bisa mengikuti agamanya orang tua.
Tuh. Coba selanjutnya kama robbayani shoghiro. Suruh memberikan kasih sayang kepada orang tua seperti kamu waktu masih kecil disayang sama orang tuanya. Boro-boro dielus-elus. Mak kamu berak di celana aja ribut ya. Tapi ketika kamu berak di celana, mak kamu nggak ribut. Karena mamanya berak di celana langsung ngomel tuh. Masih berak di celana gitu kan. Bodoh amat rekamannya tulisannya berak juga nggak apa-apa. Kencingnya berantakan kemana-mana. Lu lagi kecil di masjid kencing, ya kan? Kasur dikencingin, nggak ribut mama. Paling nyentil gitu kan. Tapi kamu jajal gitu, maknya udah tua langsung, lu kurang ajar. Ya nggak begitu. Lanjut ya, Rabbukum a'lamu. Ente pura-pura ngurusin orang tua kayaknya kama robbayani shoghiro. Allah yang tahu. Ente ngurusin kartu tua, nunggu tanda tangan kira-kira dibagi. Bagian warisannya gede, Allah Maha tahu. Bima fi nufusikum, tahu semua. Tapi intakuna solihina, kalau kamu itu berbuat baik terhadap kedua orang tua kamu, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Kamu mendapatkan ampunan secara cuma-cuma. Memang kamu kan yang namanya ampunan itu kan pengennya dapat duit gitu kan. Dapat tanah sekian gitu kan. Yang penting ada ghafura kok. Gitu. Ada di ayat lain di surat Al-Aqaf, wa wassaynal insana. Ini ceritanya tentang Luqman biwalidayhi ihsana. Sama. Malah di sini terjelas, mama kamu itu hamalat ummuhu, ngandung kamu dari mulai protan pertama dari bapak kamu sampai melahirkan sampai dengan 20 tahun itu sengsaranya bukan main. Kamu sih nggak ngerasakan lahir sih ya, baru perut mulus saja udah ribut kan ya, kecabean gitu kan, makan sama cabai baru wah jangan disalahin ini bilang itu. Orang tuamu itu yang perempuan tidur miring saja, telanjang, terlentang, susah. Ya Bu ya, orang kalau hamil tuh begitu ya. Ente baru udun semat di pantat aja udah ngamuknya setengah mati. Belum lagi lahir anak pertama itu biasanya kan ngidam ini, ngidam itu. Saya pernah punya teman ngidam pengen megang kepala botak. Coba. Kalau di Indonesia susah, bisa dikeplak saya sama orang itu. Di Arab sih boleh pegang kepala itu boleh, nggak apa-apa, asal jangan pegang pantat. Jadi ilah sama Ustaz gitu. Aisin sawi adal kita lail asla katanya. Ini nih yang ngidam ini tahun ini 2-3 kali itu. Terus doakan semoga
anaknya lancar gitu kan. Lu coba di Indonesia, pala botak dilulus kalau nggak ditinju. Pernah itu. Setelah 2 tahun ada ayat yang lain. Alawahni wa bisalu fi aini, usul insan bi walati hamalatu wahnan alawani wa bisaluhu amaini. Nah, ini yang buat patokan agar supaya tidak rapat benar 2 tahun lah. Ada lagi wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan. Sama saja. Bagaimana penghormatan Al-Quran terhadap perempuan? Hebat, tinggi sekali. Sekarang alhamdulillah cuti lahir 6 bulan. Nggak ada itu di negara lain. Pertama 3 bulan, kemudian 3 bulan lagi gitu kan ceritanya. Tapi 6 bulan. Buat 2 anak, bukan anak 12 gitu kan. Masa anak 12 bangkrut ke perusahaan. Itu pada surat Al-Ahqaf. 3 surat menceritakan kehebatannya orang tua. Dibales kamu nanti kalau sudah tua. Kalau pada mudanya tidak menghormatin orang tua kamu. Apalagi ngomongnya, mama saya nggak pernah ngasih duit. Pala lu soeh. Udah gede ribut gak dikasih duit. Waktu kecil sih makmuk aja. Utang bererot di warung. Allah mengulang-ulang di Al-Quran ini. Yang jelas di sini aja tiga surat aja diulang. Kalau setelah Allah, kedua orang tua. Allah, kedua orang tua. Dekat sekali hubungannya. Setelah amantu billah, urusin orang tua kamu. Apalagi orang tuanya yang sudah sepuh. Apalagi orang tua lagi hamil. Orang tua masih ada hamil enggak ya? Tapi yang jelas saya tuh saudaranya 10 jadi 11 orang dengan saya. Kata teman-teman, ibu kamu kok hamil lagi. Tukar sandal hamil lagi. Jadi bedanya setahun, jadi kayak bebek gitu kan kalau bulan puasa. Allah tarfa sautaka alaihima. Jangan kenceng-kenceng walaupun budek gitu kan. Mau orang tua mentang-mentang budek. Saya pernah gitu kan. Orang tua ganti ini alat bantu 5 juta tuh yang kecil yang nempel. Saya ngetesnya, woi, bisa marahin sama dokter. Sampai kok sama anak kayak bukan sama kepada ibu katanya. Dia maaf katanya. Baru sebulan minta lagi karena kecemplung katanya wudhu. Ya bagus Kak, 5 juta kesetrum meninggal. Bagaimana pengabdian kamu terhadap orang tua? Allah mengatakan, Allahumma yassir lana wala tu'assir alaina. Makanya kalau sampean itu repot menghadapi masalah, pertanyakan kepada dirimu.
barangkali ada sejumput kalimat yang menyakiti hati kamu terhadap orang tua. Barangkali. Dagang kok yang enggak, saya nggak ngomong jodoh ya. Dagang nggak lancar-lancar gitu. Kalau yang lancar kan ada naik turun nggak apa-apa itu. Ya barangkali jodoh juga iya gitu. Poro-poro menghajikan orang tua, sendiri aja belum haji. Ya paling tidak direnungkan gitu, apa keinginannya atau mungkin nazar kepada orang tua belum dilaksanakan. Ada loh. Saya nanti kalau dapat rezeki ini saya akan, itu nazar. Lupa begitunya. Kalau nazar, nanti saya dulu kalau saya naik kelas terus saya sholatnya 5 waktu rangkap. Ya bukan nazar itu sih. Orang kewajiban nazar. Itu termasuk wasiat. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnis sabil wa la tubadzir tabdzira. Ya, para kerabat ya ente kasih haknya. Kamu sudah kaya, Pak, saya ini udah kaya. Kalau korban sama saudara, sama ibu boleh enggak? Boleh. Sedekah sama ibu boleh. Kalau zakat sama orang tua, saya itu agak miris. Zakat itu sudah ada bagian. Dan zakat itu adalah sisa keringat kamu. Kan kurang ajar. Orang tua mau dikasih zakat. Zakat itu keringat kamu kan harus dikeluarkan. Sedekah kan enggak sunnah. Pilihan ngasihnya. Mentang-mentang karena ibunya gitu kan. Kasih selopnya tuh selop yang murahan gitu. Kasih yang baik. Walaupun misalkan ibu dikasih lepis gitu ya. Enggak kan. Umur 80 kasih lepis, waktu kayak rocker aja. Tidak, paling belilah yang paling terbaik. Orang kalau sudah tua tuh nggak ada nikmat, ya udah gigi udah ompong, makannya gimana? Innal mubadzir, nah ini jangan berlebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan, jangan berlebihan. Wa imma tu'ridu anhu bigha'a rahmatin min rabbika. Apa yang keperbuatan kita mendapatkan rahmat daripada Allah Taala. Faqul lahum qaulan maysura. Lagi-lagi. Kalau ngomong sama orang tua pelan-pelan. Apapun agamanya orang tua. Saya lagi kan ingat kadang-kadang apapun agamanya. Buat orang tua itu tidak ada batas tentang agama. Kecuali orang tuanya meninggal, kita nggak boleh mensolati. Nabi sama pamannya aja nggak boleh mensolati kok. Tuh, itu catatan. Kemudian tentang sedekah pada orang tua silakan. Itulah. Tapi saya minta jangan zakat kasihkan orang lain aja lah gitu. Sedekah saja dikasihkan orang tua. Kan wa yutahhirukum tathira kan. Wa tuzakkihim
untuk mensyukrikan zakat ini. Yang sering sekarang itu dzal qurba, kerabat itu kita jarang ziarahi. Jarang, malah orang yang bukan jabar jatnya tapi deket, orang yang sering ziarahi. Ini perilaku manusia udah. Kalau sama saudara yang jauh atau yang dekat jarang datang, tapi buat orang yang dekat sebelahnya udah kayak ya biasa manusia begitu. Al-Fatihah.